Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS dari brand Nokia, brand yang cukup legendaris di dunia handphone. Untuk tipe TWS-nya ini adalah Nokia E3110. Untuk harganya, dia dijual seharga 899.000. Tapi kalau kalian berminat, kalian bisa beli di Tokopedia karena dia mengadakan diskon hingga 78%. Dan untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, tinggal kalian cek langsung aja. Jadi langsung aja kita bahas apa kelebihan dari Nokia E3110 ini. Pertama, kalau kita ngomongin sisi desain dan build quality, gue sih nggak ada masalah ya. Build quality-nya cukup rapi dengan desain yang cukup minimalis dan tipis. Desain seperti ini tuh akan gampang ketika kalian sering bawa TWS ini tuh buat berpergian. Kalian masukin kantong juga dia nggak mengganggu karena desainnya yang cukup ramping dan ringan tersebut. Untuk warna ada 3 varian warna. Yang gue pegang ini warna white glossy, dan ada warna pink, dan ada warna black juga. Untuk layoutnya dia simpel banget, ada tulisan Nokia di bagian depan dan ada satu buah LED indikator. Untuk bagian bawahnya ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Ketika kita buka, dia mempunyai tutup engsel yang cukup kokoh, tapi dia bukan tipikal yang kaku ya, karena ketika kalian miringkan, dia akan otomatis tertutup seperti ini. Untuk desain earbudnya sendiri dia half ear, jadi kalian tetap bisa mendengar suara environment di sekitar kalian. Untuk fittingnya ini nyaman, ketika gue pakai sekitar 2-3 jam buat dengerin lagu, buat nonton film, atau bahkan buat main game. Di sini nggak ada masalah karena fittingnya itu nggak bikin capek buat telinga gue dan nggak ada sisi yang berasa tajam atau kasar gitu. Overall sih gue suka sama fitting dari Nokia E3110 ini. Untuk earbudnya sendiri dia dilengkapi dengan touch control, jadi nggak ada tombol fisik lagi dan dia bisa mengakses seperti play pause atau next or previous media atau lagu yang sedang kalian mainkan. Sayangnya di sini belum bisa untuk pengaturan volume. Untuk play pause, kalian cukup tap 1 kali di sisi kanan maupun di sisi kiri. Untuk next or previous lagu, kalian bisa tap 2 kali sisi kanan untuk next atau 2 kali sisi kiri untuk previous lagu. Ketika kalian tap 3 kali, dia akan melaunch voice assistance, baik Siri maupun Google Assistant. Untuk driver sendiri, dia menggunakan single dynamic driver berukuran 13 mm pada earbudnya ini. Untuk Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth versi 5.1 yang bisa mengcover hingga 10 meter tanpa hambatan. Untuk latensinya sendiri, gue rasa di sini masuk dalam kategori cukup baik, seperti streaming YouTube atau nonton Netflix, atau ketika gue pakai main game-game casual seperti Mobile Legends, gue nggak mengalami masalah dan masih bisa menikmati konten-konten tersebut dengan sangat baik. Tapi buat kompetitif gaming seperti COD Mobile atau PUBG, gue rasa di sini masih sedikit tertinggal dibandingkan TWS gaming pada umumnya. Dan di Nokia 3110 ini juga dilengkapi dengan ANC atau Environment Noise Cancelling pada mikrofonnya. Jadi dia bisa mereduce suara sekitar kalian sehingga ketika kalian berbicara, lawan bicara kalian tuh bisa lebih jelas mendengar suara kalian. Untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini. Nggak bisa besar dalam artian tuh dia lebih kecil suaranya dibandingkan smartphone gua. Smartphone gua itu aja smartphone lama ya, S10 Lite, yang hanya mempunyai speaker mono. Kalau smartphone baru zaman sekarang pastinya udah speaker stereo. Secara nggak langsung harusnya pastinya secara sound quality udah lebih baik dibandingkan speaker ini. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes mengenai built-in microphone Nokia E3110. Seperti biasa, untuk ruangan gue ini terdapat suara fan dari PC, suara AC, suara kipas dari lighting, dan lain sebagainya. Kira-kira ANC atau Environment Noise Cancelling itu bekerja dengan cukup baik atau enggak? Silahkan kalian nilai sendiri. Dan kurang lebih seperti itu ya mengenai kualitas mikrofonnya. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Selanjutnya untuk IP ratingnya, E3110 ini dilengkapi dengan sertifikasi IP44. Dia akan tahan terhadap cipratan air, siraman air, atau bahkan terkena keringat. Jadi kalau kalian pakai TWS ini buat olahraga atau ketika kalian sedang pakai TWS ini nggak sengaja hujan, ini tuh masih aman dan nggak ada masalah sama sekali. Untuk baterainya sendiri, case-nya dia bisa bertahan hingga 16 jam. Untuk earbudnya dia bisa bertahan hingga 4 jam. Itu semua tergantung dari volume yang kalian mainkan. Semakin besar volumenya, otomatis akan semakin lebih cepat habis ya untuk penggunaan baterai pada TWS ini. Dan yang terakhir adalah dari sisi sound quality-nya. Untuk sound quality seperti biasa ya bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sampaikan di sini pastinya menurut pendapat dari gue pribadi. Nokia E3110 ini untuk sound quality-nya kalau buat gue dia bermain di area aman. Dalam artian
Dia tuh tipikal TWS yang mempunyai karakter lebih ke arah warm. Untuk treble-nya dia nggak tajam, nggak berasa sibilance. Untuk harusnya juga minim, jadi dia akan lebih cocok ketika kalian pakai dalam jangka panjang dan nggak bikin kuping kalian tuh lebih cepet capek. Jadi bagi kalian yang agak sensitif dengan treble, mungkin aja TWS ini tuh akan cocok buat kalian. Untuk vokalnya di sini cenderung cukup di boost, berasa cukup maju, cukup tebal juga, tapi di sisi lain dia agak sedikit kolorasi untuk bagian vokalnya. Untuk sisi bassnya, gua rasa untuk sebuah half ear di sini tuh berasa cukup aja. Dia bukan tipikal bass head ya, jadi bukan tipikal bass yang akan menggelegar atau cocok buat lagu-lagu R&B atau EDM. Enggak, kuantitas di sini tuh berasa cukup aja buat musik-musik seperti pop atau top 40 atau bahkan musik-musik jazz juga di sini masih cukup masuk. Kalau ditanya kekurangan dari sisi sound quality-nya, paling ada di bagian clarity dan detailnya yang cenderung biasa aja. Jadi overall, gue rasa TWS ini tuh cocok banget bagi kalian yang suka dengan brand Nokia, suka dengan desain yang tipis dan simple seperti ini, ringan, bisa kalian kantongin tanpa merasa terganggu. Untuk sound quality-nya bermain sangat aman, tipikal yang warm, nyaman buat kalian dengerin dalam jangka panjang, buat nemenin kalian kerja dan lain sebagainya. Ini tuh cocok. Yang gue rasa kurang cocok mungkin kalau kalian para gamer menggunakan TWS ini buat kompetitif gaming, atau bagi kalian yang suka dengan musik-musik yang memperhatikan clarity dan detail. Jadi paling itu aja yang bisa gue share mengenai Nokia E3110 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek untuk link pembeliannya di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.